Haleluya, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Satu sukacita yang sangat luar biasa kalau kita sudah ditolong oleh Tuhan dari bangun tidur kita. Dari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan, bersyukur kepadanya. Mari saudaraku, persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita hampiri kata Tuhan dengan hati yang rindu, dengan hati yang tulus untuk menyembah kepada Dia dan bersyukur kepadanya. Mari kita akan bawa hidup kita dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari angkat penyembahan kita kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Yesus, Kau telah memulai. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu.
Haleluya. Kita
Kita bersyukur saudara bagi kasih, kita masih bisa menikmati hadirat Tuhan, menyembah, meninggikan dan memuliakan namanya yang kudus. Dialah Tuhan Allah kita, Raja kita yang layak menerima segala pujian yang terbaik bagi hormat kemuliaan namanya. Haleluya. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan dari Wahyu pasal 11 ayat yang pertama saudara bagi kasih sampai ayat yang ke-19. Wahyu pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Kita baca firman Tuhan ini untuk boleh memberkati kita, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, yang mengasihi Tuhan dan yang merindukan Tuhan. Mari saya akan membaca ayat yang pertama dan saudara baca ayat yang kedua bersama saudara kita. Maya. Kita membacanya saudara dan kita diberkati oleh Tuhan. Kita akan mulai. Dua saksi Allah. Kemudian diberikan kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan peralatan bait suci yang di sebelah luar. Jangan kau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, selubungi awan disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara nyaring dari sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Ia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, Allah yang Maha Kuasa yang ada dan yang sudah ada, karena Kau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi,
memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus dan orang-orang mereka, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. 19 bersama-sama. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru gempa bumi dan hujan es. Haleluya, puji Tuhan. Terpujilah Tuhan yang sungguh luar biasa. Baginya lah segala pujian dan hormat untuk sampai selama-lamanya, saudara. Puji Tuhan, hari ini kita masuk kepada pasal yang ke-11 ini. Bagaimana dikatakan ada dua saksi Allah. Nah, dikatakan saudaraku, ayat yang pertama, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, dikatakan oleh Yohanes, saudara, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecuali pelataran bait Allah yang di sebelah luar, jangan engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain untuk diinjak-injak. Dikatakan bangunlah bait suci, bangunlah, ukurlah bait suci. Nah, jadi dan mereka yang beribadah di dalamnya. Apa yang di bait suci Allah, saudaraku, dikatakan oleh Tuhan demikian, saudara yang kasih. Di Yerusalem itu ada bait Allah, dan kemudian ternyata saudaraku, bait suci Allah itu nanti akan dinajiskan, diinjak-injak oleh bangsa yang lain. Kalau kita lihat dalam pasal 13 ayat yang ke-14 sampai ayat 15, nanti akan kita baca ini 2 hari yang akan datang, saudara, bagaimana bait suci Allah yang ada di Yerusalem itu diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain, saudara yang kasih. Nah, dan ya, mengukur bait Allah itu menandakan bahwasanya Allah sedang mengukur kondisi rohani umatnya, saudara yang kasih, umatnya Israel, umatnya Yahudi, dan kita semuanya, saudara yang kasih. Dalam kitab Yeskel juga demikian, ada dikatakan bahwasanya keadaan rohani umatnya itu diukur oleh Tuhan, saudara. Ada semata kaki, ada selutut, ada sepinggang, seleher, bahkan saudara yang kasih sampai tidak terlihat lagi. Jadi keadaan rohani seseorang itu diukur oleh Tuhan. Nah, ayat yang kedua tadi dikatakan, saudaraku, yang lain itu jangan diukur, bagian luarnya jangan diukur, sebab saudara yang kasih, mengenai kota-kota suci dalam kondisi kesengsaraan Israel yang besar itu, saudara yang kasih, penderitaan yang sangat luar biasa itu nanti, Israel akan dihakimi secara keras. Kenapa, saudara yang kasih, mereka dihakimi? Atas penolakan mereka akan Kristus hidup. Mereka, saudara yang kasih, mereka menolak terhadap Kristus dan percabulan mereka yang seperti Sodom dan Gomora. Nah, Tuhan akan menghakimi dengan keras, saudara yang kasih. Dan saudara yang kasih, dikatakan tadi di sini ayat yang kedua itu, ayat yang kedua, tetapi sebelah luar jangan engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan namanya. 42 bulan itu berarti 3,5 tahun itu, saudara. Ya, 3,5 tahun. Mereka adalah, dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Nah, di samping itu, saudaraku, bagaimana orang Israel, saudara berkasih, yang menghadapi sengsara yang besar atas penolakan mereka terhadap Kristus, atas percabulan mereka yang seperti Sodom dan Gomora. Nah, tentunya ini bukan hanya Israel, tapi Israel sendiri pun diyakini sebagai umat pilihan Allah. Dan orang-orang Kristen yang mengakui Yesus dalam hidupnya, tetapi tidak hidup seperti Yesus. Hidupnya suka-suka hati, seperti Sodom dan Gomora. Tidak ada aturan. Sodom. Nah, dari sinilah berasal dari kata sodomi, saudara. Laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Disitulah munculnya LGBT. Tidak ada aturan. Hidup sesuka-suka hati.
Bahkan binatang pun tahu, kenal pasangannya. Tapi manusia yang hidup dengan keinginannya sendiri, hidup sesuka-suka hati, bahkan bisa lebih bijak daripada binatang. Nah, oleh sebab itu Tuhan menghakimi dengan keras, secara keras, atas penolakan mereka kepada Kristus Yesus, saudara kekasih. Dan kesengsaraan itu sangat luar biasa, dikatakan dalam kitab Daniel, saudara kekasih, Daniel pasal 7 ayat 25 demikian. Namun ada dua saksi yang dibangkitkan oleh Tuhan. Ayat yang ketiga, dan aku akan memberi tugas kepada kedua saksiku supaya mereka berbuat sambil bergabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dia yang berdiri di hadapan Allah semesta alam. Nah, saudara kekasih, jadi Tuhan Allah mengutus dua saksinya, saudara kekasih, yang bernubuat tentang masa yang akan datang. Kalau ada orang yang percaya, saudara kekasih, dan kalau ada orang yang bertobat dan membuka hatinya kepada Tuhan, maka inilah waktu-waktu yang sangat luar biasa, saudara kekasih. Dan kedua saksi Allah ini, mereka menjalankan tugas mereka, saudara kekasih, bernubuat. Ayat yang ke-6 dikatakan mereka akan mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk membuatnya menjadi darah dan malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Jadi kedua saksi Allah ini mempunyai kuasa yang begitu besar, sama seperti kuasa yang dimiliki oleh Musa dan Elia. Bagaimana Elia? Elia berdoa supaya hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Maka hujan pun, saudara kekasih, tidak turun di bumi selama 3,5 tahun. Maka dia berdoa pula supaya hujan turun. Maka hujan pun turun mengaliri bumi. Demikian Musa ketika bangsa Israel keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka menuju tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi ternyata ada musuh mereka, Firaun dan segala tentaranya, mengejar mereka dari belakang. Mereka melihat sebelah kiri, sebelah kanan gunung yang tinggi yang tidak bisa mereka lewati. Dan mereka lihat di depan ada laut yang demikian luas. Dari belakang ada musuh. Musa mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tongkatnya ke atas laut itu. Maka laut itu terbelah dua. Saudara kekasih, mereka berjalan di atas tanah yang kering. Kuasa Musa itu, kuasa yang dimiliki oleh Musa itu akan dimiliki oleh kedua saksi Allah itu. Saudara kekasih, kuasa Elia dan kuasa Musa, saudara kekasih. Dan mereka menjalankan pelayanan mereka, saudara kekasih, dengan kuasa Roh Allah yang begitu luar biasa. Tidak ada satupun yang bisa membahayakan mereka. Firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, saudara kekasih. Dan kedua saksi Allah ini, mereka menjadi ancaman besar bagi antikris dan segenap dunia dalam jangka waktu 1260 hari dikatakan tadi, saudara kasih. Mereka itu juga dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mereka juga menggagalkan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh antikris. Nah, antikris itu bisa membuat tanda-tanda ajaib, saudara. Kalau kita baca sedikit ya, saudara, pasal 13 ayat yang ke-13. Dan dia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung itu di bumi, dia akan, baik orang kecil orang besar, miskin, mendekat atau hamba, diberikan tanda pada tangannya atau pada dahinya. Inilah dia antikris. Tapi kedua saksi Allah yang diutus oleh Allah ini, Tuhan pakai untuk menggagalkan
Jangan kita terkecoh, jangan kita tergiur dengan itu. Miliki hubungan kasih dengan Tuhan dari hari ke hari, saudara, sehingga Tuhan mempertajam pendengaran kita. Dan Tuhan, saudara kekasih, Roh Allah menyadarkan hati kita. Dia tahu apakah itu kebenaran atau penipu, penyesat. Saudara kekasih, apakah itu antikris itu? Nah, saudaraku, namun kedua saksi Allah ini, mereka, ayat keempat berkata, mereka adalah pohon zaitun dan kaki dia. Jadi saksi itu akan diberikan kuasa oleh Roh Kudus untuk menyatakan terang. Pohon zaitun itu minyak, ya saudara. Berbicara mengenai pohon zaitun, nah itu berbicara tentang minyak. Minyak itu juga berbicara tentang terang, pemurahan, dan kaki dia. Kita sudah belajar kemarin beberapa hari yang lalu mengenai kaki dia. Saudara kekasih, adalah doa orang benar, doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Kaki dia, doa orang-orang kudus. Jadi kedua orang itu diberikan karunia, diberikan kuasa oleh Roh Kudus untuk menyatakan terang, untuk menyatakan kebenaran. Apakah itu kebenaran? Firman Allah adalah kebenaran. Nah, ayat yang ketujuh, dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya di kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa, dari suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak diperbolehkan mayat mereka dikuburkan, dan mereka akan diam di atas bumi. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Nah, jadi kedua saksi Allah ini tadi, saudara, setelah mereka menyelesaikan tugas mereka. Kalau tugas kita belum selesai, sampai saat ini berlaku demikian. Kalau tugas kita selesai, kita tidak akan mati. Kematian itu adalah haknya Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas setiap hamba-hambanya yang setia dengan Dia. Sudah begitu banyak berkeliaran antikris itu, saudara. Kesengsaraan sudah demikian. Tapi kedua saksi Allah ini, mereka menyaksikan kebenaran, mereka bernubuat, mereka menyatakan kebenaran, mereka hidup dalam terang, saudara. Dan Alkitab berkata tadi, setelah mereka selesai mengerjakan tugas mereka, maka mereka dibunuh oleh binatang itu, dan mayat mereka diletakkan di atas kota 3 hari lamanya, dan mayat mereka tidak dibiarkan untuk dikubur. Untuk apa ini juga? Apa artinya ini semuanya? Semua dalam Alkitab ini tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa inilah, kita tidak bisa pilih-pilih. Dalam kitab Wahyu ini nanti akan kita lihat, kita akan baca, siapa yang mengurangi dan menambahi seiota pun dari yang tertulis itu, yang menambahi maka hukuman akan ditambahkan kepadanya. Yang mengurangi maka dia akan dikurangi mahkota yang Tuhan berikan kepadanya. Dan tidak seorang pun bisa menambah dan mengurangi. Kenapa mereka dikatakan, saudara kekasih, diletakkan mayat mereka di atas kota, dan semua orang melihatnya senang, bergembira, saling menerima dia. Kenapa? Karena kedua orang itu telah mati. Mereka sepertinya dipermalukan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Ayat yang ke-11 dikatakan, 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suara-suara nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Haleluya.
Haleluya, ajaib Tuhan Allah kita, saudara. Setan berpikir ketika Tuhan Yesus disalibkan, mereka, saudara, tentara-tentara Romawi itu memukul Tuhan Yesus, menyiksa Tuhan Yesus, saudara. Kemudian setelah Tuhan Yesus disiksa sedemikian rupa, disalibkan, tangannya itu dipakukan, kedua belah tangan Tuhan Yesus dipakukan. Mereka berkata, inilah tangan yang selalu berdoa untuk orang-orang sakit itu, sekarang dipakukan. Lalu kaki Tuhan Yesus juga dipakukan, saudara, dengan paku yang demikian besar. Kaki yang selalu berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota, untuk selalu menceritakan berita-beritanya akan dipakukan pada saat ini, sehingga tidak bisa lagi berjalan. Mahkota di mahkota duri lagi, saudara. Kemudian saudara, mereka merajam Tuhan Yesus itu, menusuk lambung Tuhan Yesus. Setelah itu mereka tertawa-tertawa terbahak-bahak. Wah, sudah disalibkan. Inilah dia, raja orang Yahudi. Inilah dia, sembahlah dia. Mereka mengolok-olok Tuhan Yesus. Mereka bertepuk tangan, mereka senang-senang, mereka sepertinya pesta pora. Mereka melihat Tuhan Yesus itu. Sudah mereka permalukan, sudah mereka gantung di antara langit dan bumi. Mereka siksa, tapi apa yang terjadi? Kira-kira 1 jam kemudian terjadilah gelap gulita, terjadilah gempa bumi. Mereka ketakutan, mereka berlarian kemana-mana. Tidak tahu mereka apa yang mereka perbuat. Bahkan apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus mati menyerahkan nyawanya, Tuhan Yesus tidak bisa dibunuh oleh tentara-tentara Romawi itu. Dia berkata, tidak seorang pun yang berhak atas nyawaku, kecuali kalau kuberikan. Terhadap nyawa kita pun tidak seorang yang berhak, kecuali Tuhan yang berkuasa. Nah, ada orang yang mati muda, ada orang yang begitu udah tua, tapi belum mati juga. Ada orang masih baik, ada orang dari kandungan mati. Ternyata nanti ada di surga itu anak kecil, anak-anak kecil yang memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu adalah anak-anak kesukaan, kesayangan Tuhan. Ada yang remaja, semua umur ada di surga itu, saudara. Ya, ada. Namun terlihat semuanya menjadi seperti muda, tapi ada anak-anak kecil. Nah, jadi Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Demikian tadi 2 saksi Allah ini, setelah mereka menyelesaikan tugas mereka, maka mereka mati, dikatakan di sini, saudara berkasih. Mereka mati oleh karena binatang-binatang itu. Nah, dan saudara berkasih, apa yang terjadi kepada kedua saksi Tuhan ini? 3 hari kemudian dikatakan, masuklah roh kehidupan. Orang-orang sudah senang-senang, orang-orang mengirimkan hadiah kepada antara satu dan yang lain. Mereka berpikir udah mati dia. Nah, mereka menganggap bahwasanya mereka menang. Ternyata pada hari yang ketiga, roh kehidupan masuk ke dalam tubuh mereka. Orang-orang Yahudi tidak tahu bahwasanya pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Maka Alkitab berkata, hai maut, mana sengatmu? Hai maut, mana kemenanganmu? Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Demikian juga orang-orang ini, saudara kekasih. Ya, dan orang-orang itu mendengar, orang-orang yang melihat mereka bangkit, semua mereka sangat takut. Takutlah, ya kan saudara? Tiba-tiba mayat yang sudah 3 hari mati, hidup lagi. Mungkin semua orang pada ketakutan, tunggang-langgang semua, berlarian semua. Dan 2 orang bangkit, saudara kekasih. Dan orang-orang itu mendengar suara nyaring dari surga dan berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, di seluruh bumi awan disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Kemuliaan Tuhan itu sungguh nyata, saudara. Bagaimana kehidupan kita, saudara, kalau hidup kita ada dalam kehendak Tuhan, dalam rencana Allah, sepertinya dipermalukan, tapi sesungguh-sungguhnya bukan dipermalukan, tapi dipermuliakan. Semua orang yang melihat, saudara, mendengar suara dari surga, naiklah kemari. Maka mereka naik, saudara.
kedua saksi Allah ini naik ke surga disaksikan oleh mereka. Sampai awan menutupi mereka. Saudara, mereka lihat itu. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh. Dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Dan orang-orang lain sangat ketakutan. Lalu memuliakan Allah yang di surga. Nah, ini dia saudara. Ini dia endingnya. Ini dia akhirnya. Semua harus memuliakan Allah. Tapi janganlah kita ada di antara yang ke-7.000 orang itu yang mati ketakutan itu, yang ditimpa oleh gunung-gunung, oleh karena gempa bumi itu, saudara. Nah, celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Terus nanti akan berlanjut, saudara. Namun apa yang terjadi, saudara? Malaikat yang ke-7 meniup sangkakala dan terdengarlah suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua itu mereka duduk tersungkur, mereka menyembah Tuhan sambil mereka mengucapkan apa yang mereka ucapkan, syukur, syukur hanya bagimu Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan, segala hormat bagimu ya Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang memerintah. Tuhan berkuasa, Tuhan memerintah. Nyanyian syukur akan dinyanyikan kepada Tuhan. Para malaikat akan menyembah Tuhan bersama dengan orang-orang kudusnya, bersama-sama dengan kita akan menyembah Tuhan. Itu sebabnya mulai suka memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, saudara kasih, tetaplah mendekat kepada Tuhan, tetaplah bersekutu dengan Tuhan, saudara kasih, maka kemuliaan Allah akan sungguh-sungguh nyata, tepat bagi kita, saudara kasih. Segala jeripaya kita, persekutuan kita dalam Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Oleh sebab itu, berdirilah teguh, jangan goyah. Haleluya. Kiranya firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 11 ini dapat memberkati kita, saudara kasih, dapat meneguhkan kita. Tuhan mengukur kadar kerohanian kita. Janganlah kita kanak-kanak terus, tapi biarlah dari hari ke hari terus bertambah, saudara kasih. Kadar rohani kita, kualitas rohani kita, jangan terus kita menjadi kanak-kanak, tapi kita menjadi dewasa. Kualitas kerohanian kita semakin luar biasa dalam Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Dan tiba saatnya kita akan dimuliakan seperti dua saksi Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pagi hari ini, saudara. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar di pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Dimuliakan Tuhan. Biarlah kami terus setia kepada Tuhan, menyenangkan hati-Mu dan memuliakan Engkau. Bertahan terus ya Tuhan dengan sukacita untuk melakukan kehendak-Mu, untuk melakukan rencana-Mu dalam hidup kami. Hidup sebagai orang benar, hidup menjadi terang ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, dengar suara-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Sepanjang hidupku hanya dekat
ditinggikan namamu. Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan Allah yang besar. Haleluya. Ajaiblah perbuatan Tuhan, mulialah namamu. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Selalu dekat denganmu, bersekutu kepadamu, menyembah kepadamu ya Tuhan. Untuk selama-lamanya ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan. Hatiku tenang bersama Tuhan. Haleluya. Kita akan menyembah ini. Hatiku tenang berada dekat. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidup. Hatiku tenang, hatiku berjalan denganmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku
Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan memberkati umat-Mu supaya berpegang teguh, tidak ada yang disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu, oleh penyesat-penyesat. Kami semua berpegang kepada kebenaran-Mu ya Tuhan. Ada begitu banyak masalah, tantangan hidup pada saat ini, bahkan yang melanda dunia. Namun kami berdoa pada saat ini, berkatilah kota kami, berkatilah negeri kami Indonesia. Bumi Indonesia kami serahkan kepada-Mu. Lindungilah Tuhan masa-masa sekarang, masa-masa banjir ya Tuhan. Bukan saja negara kami, negara-negara tetangga kami, kami berdoa, selamatkanlah, berkatilah. Biarlah lewat ini semua, kiranya ini mendekatkan setiap orang datang kepada Tuhan, mengakui Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa atas dunia ini, sehingga semua orang-orang datang berlari kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih dan penyertaan perlindungan atas bangsa kami, negeri kami, kota-kota, seluruh provinsi-provinsi yang ada di Indonesia ini. Berkatilah Tuhan saudara-saudara kami yang sedang mengalami bencana alam, oh Tuhan, atas dampak daripada gunung Soberlungo. Tuhan Allah memberkati mereka. Tuhan terus meneguhkan, menguatkan mereka Tuhan. Mereka tidak trauma dalam nama Yesus. Penyertaan perlindungan Tuhan ada pada mereka, dan Injil Tuhan diberitakan, karena hanya kami dapat bisa berlindung kepada Injil-Mu ya Tuhan. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan dari dosa, menyelamatkan dari penyakit, menyelamatkan dari ketakutan, menyelamatkan dari kemiskinan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan, ditinggikanlah Engkau, ajaib. Haleluya, ajaiblah Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu bagi kami pagi hari ini. Kami berdoa berkati umat-Mu yang sudah berdoa di pagi hari ini Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang lemah. Kami semua, oh Tuhan, bergairah, semua bersemangat dalam Tuhan, hidup sebagai saksi-saksi Tuhan dimanapun berada, dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang menjadi Tuhan rindukan daripada kami anak-anaknya, biarlah itu yang kami lakukan dan kami hidupi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sehat semua umat-Mu ya Tuhan. Tetap bergairah di dalam Tuhan, tetap menyala dalam Tuhan. Tidak ada yang lemah, tidak ada yang menolak kebenaran. Kami semua menerima kebenaran dan menghidupinya. Terpujilah Tuhan, kali setia. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Segala puji syukur bagi Tuhan. Terima kasih, kasih sayang Allah Bapa yang demikian luar biasa menyertai kami semua. Pengurapan, penghiburan, sukacita, kekuatan dari Allah Kudus menyertai kami sepanjang hari ini, sehingga kemenangan lepas kemenangan menjadi milik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami kepada Tuhan. Bersama kita katakan amin. Terima kasih saudara, demikian doa bagi kita hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom, haleluya.